Pergi berenang ke negeri Jambi, warganya ramah berbelas asih. Selamat datang di sekolah kami, SMP Kristen Bina Kasih. Pada kesempatan ini, kami akan membagikan praktik baik implementasi literasi sekolah Kristen Bina Kasih. Berdasarkan data Suksesnas, modul sosial, budaya, dan pendidikan, minat baca siswa di Jambi masih rendah. Hanya 10,96% siswa yang membaca koran dan 5,41% siswa yang membaca majalah atau tabloid dalam seminggu terakhir. Sebanyak 28,95% siswa pernah membaca buku cerita, sementara 57,40% pernah membaca buku pengetahuan. Data ini mencerminkan kekhawatiran terhadap minat baca di masyarakat luas. Di SMP Kristen Bina Kasih sendiri, menurut hasil dari rapor pendidikan tahun 2022, untuk kategori literasi dan numerasi, kami mendapatkan hasil yang belum begitu memuaskan. Untuk itulah kami berdiskusi menemukan berbagai kegiatan atau aktivitas yang dapat menunjang kemajuan literasi di sekolah kami. Pertama, kami memulai dengan melakukan pelatihan di sekolah bagi para guru tentang cara berliterasi dalam bahasa dan numerasi. Selama pelatihan, kami juga diajarkan cara merancang soal dan asesmen terkait literasi. Selanjutnya, tim guru kami merancang rencana untuk meningkatkan literasi siswa. Rencana ini mencakup dua aspek penting, yaitu literasi di luar kelas dan dalam pembelajaran. Kegiatan literasi di luar kelas dilakukan di perpustakaan setiap minggu dengan jadwal yang terstruktur, termasuk memberikan layanan e-perpus, dan juga melibatkan kegiatan membaca bersama setiap bulan sekali pada hari Jumat. Selain mereka membaca buku, mereka juga menuliskan jurnal tentang buku yang mereka baca. Selain itu, dalam pembelajaran sehari-hari, para guru menggunakan berbagai bentuk soal berbentuk cerita dan masalah untuk meningkatkan literasi siswa. Mereka juga mendorong siswa untuk berkomunikasi dan berbagi ide-ide mereka dalam proses pembelajaran. Untuk siswa dengan minat menulis, sekolah memberikan dukungan dengan memberikan workshop Aku Ingin Jadi Penulis dengan narasumber Ibu Meliana Katansri. Beliau merupakan seorang penulis yang memiliki karya seperti novel Kupu-Kupu, Gadis Buta dan 3 Ekor Tikus, Cerita Bersambung Perahu Kertas, dan lain-lain. Dalam pelatihan tersebut, terlihat siswa memiliki bakat menulis yang baik, namun perlu bimbingan lebih lanjut tentang mengembangkan ide menulis mereka. Dalam mengapresiasi karya siswa, tim literasi bekerja sama dengan pengurus OSIS menempelkan hasil karya siswa di mading dan meminta siswa lainnya mengapresiasi dengan cara memberikan stiker sesuai dengan hasil karya mereka. Penilaian yang diberikan oleh siswa dapat dikategorikan dengan warna biru yang berarti sangat baik, hijau yang berarti baik, dan merah muda yang berarti kurang baik. Jadi menurut pendapat saya, hasil cerita dan hasil tulis yang sudah disampaikan ini sudah bagus. Literasi juga sangat bermanfaat untuk murid-murid di sekolah ini agar melatih menulis mereka dan melatih bahasa mereka. Terus saya sendiri, program literasi di sekolah kita ini sangat bermanfaat bagi siswa dan siswi dan sangat bagus gitu Bu, sangat efisien buat siswa dan siswi SMP Kristen Bina Kasih supaya bisa mengembangkan kemampuan berbahasa mereka, bahkan bisa menambah wawasan mereka agar lebih lagi mengetahui tentang pengetahuan umum yang ada di lingkungan mereka. Shalom, kegiatan literasi SMP Kristen Bina Kasih setelah berlangsung dengan baik pada tanggal 26 Agustus 2023 yang lalu. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat baik karena merupakan kegiatan yang dapat meningkatkan minat literasi anak-anak dan juga dapat mengembangkan bakat anak-anak dalam menulis. Kegiatan ini kemarin diikuti oleh kelas 7 sampai kelas 9 dan diikuti oleh anak-anak dengan kemampuan yang beragam. Jadi masing-masing punya talenta sendiri, masing-masing punya pengamatan tersendiri terhadap ruang lingkungan sosialnya masing-masing. Dan hasil karya mereka juga sangat beragam. Nah, hasil karya itu merupakan naskah yang mentah, jadi
masih perlu diolah agar bisa ditayangkan, agar bisa ditampilkan di dalam majalah dinding. Artinya guru-guru masih punya PR untuk mengedit naskah, apakah itu dari segi tata bahasa, dari segi pengkalimatan dan sebagainya. Nanti setelah itu baru bisa ditampilkan di majalah dinding. Nah, tema yang beragam itu mencerminkan beragamnya lingkungan sosial anak-anak kita, dan itu bisa digali untuk membuat cerita yang bagus, dan kita bisa bimbing anak-anak bagaimana menggali tema ini, membuatnya menjadi kaya dan menjadi jalan cerita yang baik, sehingga ceritanya bisa menjadi cerita yang utuh dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Nah, kegiatan literasi seperti ini merupakan langkah yang positif ke arah pengembangan minat literasi di kalangan anak-anak dan remaja, karena kita menyadari bahwa generasi muda kita sekarang adalah generasi yang banyak bergantung kepada audiovisual, sehingga untuk membaca dan menulis kadang-kadang mereka gak terkendala, apalagi untuk bahan-bahan bacaan yang tidak punya gambar. Jadi untuk meningkatkan literasi, kita perlu lebih banyak mengadakan kegiatan-kegiatan seperti pelatihan menulis, kemudian juga membuat cerita agar anak-anak terbiasa membaca dan menulis, sehingga bisa meningkatkan literasi mereka, kemampuan untuk mengolah informasi, dan juga bisa mengembangkan bakat mereka. Dan siapa tahu suatu ketika mereka memang bisa jadi penulis yang benar-benar bisa terkenal ya, dan bisa kita banggakan ya. Siapa tahu ya, mudah-mudahan itu rencana Tuhan. Amin. Ya, terima kasih. Jadi kegiatan literasi di SMP Kristen Bina Kasih sejauh ini sudah berjalan dengan baik dan lancar, dan anak-anak yang mengikuti program literasi ini juga cukup antusias dalam mengikutinya. Nah, untuk literasi di kelas 7, jika dilihat anak-anak lebih berminat untuk membaca buku-buku non-fiksi seperti buku-buku resep masakan, olahraga, ataupun buku pelajaran. Nah, sementara di kelas 8 dan 9, anak-anak cenderung menyukai buku-buku fiksi, ya, baik itu novel, cerita rakyat, maupun komiks. Nah, biasanya anak-anak kelas 9 ini lebih tertarik ke arah komiks. Nah, dampaknya apa bagi anak-anak? Dampak dari literasi ini bisa dilihat ya, anak-anak yang memiliki minat atau bakat dalam bidang menulis bisa menyalurkannya melalui tulisan yang mereka buat. Jadi program literasi ini diadakan setiap seminggu sekali ya, per jenjangnya. Jadi di hari Senin itu khusus literasi kelas 7, di hari Selasa khusus literasi kelas 8, dan untuk hari Rabu dikhususkan untuk literasi kelas 9. Melalui program-program yang kami jalankan, terdapat dampak positif pada capaian rapor pendidikan tahun 2023, terutama dalam meningkatkan literasi dan numerasi siswa. Peningkatan kemampuan literasi pada tahun 2023 mencapai 5,3%, sementara kemampuan numerasi mencapai 22,85%. Buku adalah kebun yang dibawa dalam saku. Dengan buku kita bisa membekali kehidupan kita. Semoga dengan praktik baik implementasi literasi sekolah yang kami bagikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, salam literasi.